Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali malam ini untuk melanjutkan pelajaran tentang Asmaul Husna. Kita sudah sampai pada halaman 37 saat ini, menyambung pembahasan sebelumnya tentang kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita mulai, siapa yang mau baca doa? Ya, silakan. Khairal jaza. Mari coba kita kembali ke kitab halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kamalu fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Kesempurnaan itu ada pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, dan juga perbuatan-perbuatannya Allah. Wal jalalu lahu, dan ketinggian itu milik Allah. Wa bihi, dan ada dengan sebab Allah. Wa alaihi, dan juga bersandar pada Allah. Yushiru ila dhalika qawluhu ta'ala, disyaratkan kepada yang demikian itu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apapun yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada yang jatuh daripada dedaunan kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula biji-bijian yang jatuh di dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, dan juga tidak ada yang basah ataupun yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata. Nah, kita sudah bicara tentang kesempurnaan Allah. Ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan al-kamalu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, kesempurnaan Allah itu ada pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, pada perbuatannya Allah. Maka ketika kita berbicara ilmu akidah berkaitan dengan Allah, maka akan selalu ketemu dengan tiga hal itu: zat, sifat, af'al. Nah, kalau disebut sifat saja, tidak disebut sifat perbuatan, sifat saja itu maksudnya adalah sifat yang ada pada zat. Jadi maksudnya di sini adalah kesempurnaan yang ada pada zat Allah, sifat-sifat pada zat Allah, dan sifat-sifat pada perbuatan Allah. Sifat pada zat dan sifat pada perbuatan, perbedaannya, sifat pada zat itu yang melekat pada zatnya Allah tapi tidak berhubungan dengan makhluk. Sedangkan sifat perbuatan Allah, sifat yang melekat pada Allah dan itu memiliki hubungan dengan makhluk. Ambil satu contoh. Ketika dikatakan Allah menghidupkan, maha menghidupkan, bahwa Allah itu al-muhyi, maha menghidupkan, maka kita katakan sebelum Allah menciptakan apapun di atas permukaan bumi ini, masih hanya cuma Allah saja, maka perbuatan menciptakan itu belum Allah lakukan. Karena belum ada yang Allah ciptakan, karena masih ada Allah. Gak mungkin Allah melakukan itu kepada zatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan zatnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tetapi pada saat itu
sifat menghidupkan yang ada pada Allah itu tercakupi di dalam sifat kudrahnya Allah. Sedangkan sifat kudrah, sifat kekuasaan Allah itu merupakan bagian dari sifat zat. Dari sifat zat itulah ketika Allah berkehendak, adanya iradah yang juga merupakan sifat zat, untuk menciptakan setiap makhluk hidup, maka dari sifat kudrah itulah kemudian kita mengetahui adanya sifat muhyi. Tapi bukan berarti sifat muhyi itu baru ada, sifat menghidupkan itu baru ada ketika Allah menciptakan. Perbuatannya baru ada, sifatnya sudah melekat dengan Allah. Dan itu tercakup di dalam sifat kudrah. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah Allah maha menciptakan sebelum Allah menciptakan apapun? Kita katakan iya, Allah berkuasa untuk menciptakan apapun, supaya tercakup di dalam sifat kudrah. Ketika Allah sudah menciptakan, maka sifat fi'il ini berhubungan dengan makhluk. Sama seperti kita mengatakan sifat ar-razzaq, sifat rezeki. Bagaimana Allah memahami sifat rezeki Allah sebelum Allah menciptakan apapun? Sifat pemberian rezeki Allah itu tercakup di dalam sifat kuasanya Allah. Tidak boleh kita katakan sifat rezeki itu merupakan sifat pada zat Allah. Itu sifat fi'il namanya. Boleh katakan sifat zat. Kalau kita katakan sifat zat, nanti Allah ngasih rezeki untuk dirinya sendiri. Allah tidak butuh rezeki, karena rezeki itu sendiri merupakan makhluk. Bagaimana mungkin Allah bersandar pada makhluk? Bukankah kita selalu membaca surah Al-Ikhlas dengan kalimat Allahus Somad? Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya bukan Allah yang bergantung kepada rezeki, rezeki itulah yang bergantung kepada Allah. Nah, makanya sifat Ar-Razzaq itu sifat fi'il berhubungan dengan makhluk, bukan sifat zat. Maka sebagian orang yang tidak memahami sifat zat dan sifat fi'il ini cenderung menuduh orang-orang dari kalangan Asy'ari itu membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal orang-orang Asy'ari tidak membatasi sifat Allah, hanya menjelaskan sifat Allah dari dua sisi. Satu sisi disebut sifat zat, itulah sebabnya kenapa lahir sifat 20. Satu sisi lagi adalah sifat fi'il, sifat perbuatan. Nah, itu memahami konsep ini sebenarnya akan menghilangkan tuduhan bahwa Asy'ari itu ingin membatasi sifat Allah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, ayat di surah Al-An'am ayat 59 ini jelas sekali disebutkan. Pertama, Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang menguasai segala kunci yang gaib. Kalimat gaib di dalam bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang tak terlihat, tak berada saat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan apa itu gaib dari sisi akidah selain berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua hal yang belum terjadi atau yang sudah terjadi yang kita sendiri tidak mengalaminya itu disebut dengan gaib. Contoh, Imam Mahdi itu gaib karena belum muncul. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Mahdi itu tidak gaib, berarti beliau sudah muncul. Dajjal itu gaib, juga bagian dari ilmu yang gaib karena belum muncul. Ya'juj dan Ma'juj walaupun sudah ada tapi tidak bersama kita. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu hakikatnya di mana Zulkarnain mengurung mereka. Itu juga bagian dari yang gaib. Dukhan, dabbah, semuanya, terbitnya matahari dari barat itu semuanya gaib karena belum terjadi. Pada bab yang gaib tidak dibicarakan jika kita tidak punya pengetahuan terhadap wahyu yang membicarakannya. Sifatnya tauqifi pada yang gaib. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi. Itu dalam bab yang gaib. Jadi kalau ada orang yang mengartikan bahwa Dajjal itu Amerika Serikat, Ya'juj dan Ma'juj itu Illuminati, segala macam. Nah, ini orang yang sudah bicara bab yang gaib yang dia sendiri tidak tahu ilmunya. Karena nggak mungkin bicara yang gaib kalau tidak dapat ilmu berdasarkan wahyu. Pertanyaannya, wahyu bicara bahwa
Dajjal itu bukan manusia. Enggak, karena jika kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak beliau masih hidup itu sampai nyari salah seorang anak Yahudi Madinah yang rupa bentuknya itu mirip dengan Dajjal. Ini mengisyaratkan bahwa Dajjal bukan negara, Dajjal bukan suasana, Dajjal bukan kondisi, Dajjal benar-benar manusia. Paham? Maka orang yang menafsirkan hal-hal seperti ini, tentu saja kemudian kita katakan tidaklah bersumber kepada wahyu yang bersifat tauqifi tadi. Karena membicarakan bab yang gaib yang tidak punya sandaran hukum yang jelas daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam bab gaib. Nah, ketika ayat ini bicara masalah yang gaib, Allah bicaranya jelas. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ketika dalam urusan yang gaib tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Bagaimana kemudian kita membicarakan sesuatu yang gaib kalau kita tidak bersandar kepada wahyu? La ya'lamuha illahu. Jelas. Berarti penafsiran yang tadi saya sebutkan di awal keliru karena bertentangan dengan ayat ini. Bisa dipahami? Kemudian Allah mengatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang di darat maupun di laut. Hakikatnya Allah mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat. Jika kita lihat dalam konteks kehidupan, bumi ini terbentuk dari dua sisi. Ya, kalau enggak daratan ya lautan. Gabungan dari daratan dan lautan itulah yang membentuk bumi. Ustaz, bagaimana dengan udara? Udara ini alam semesta. Masuk dalam kaidah alam semesta, bukan hanya bumi. Makanya ketika Allah bicara tentang bumi, Allah bicara tentang dua struktur yang membentuk bumi, lautan dan daratan. Maka Allah mengatakan, wahai manusia, tempat kalian tinggal di bumi tersebut, semuanya aku tahu. Darat, yang terjadi di darat aku tahu, yang terjadi di laut aku tahu. Hari ini ada ikan hiu meninggal dunia. Wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikan hiu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari ini, Allah tahu. Tapi kita nggak tahu kalau kita nggak ngelihat. Ada orang ngebom ikan itu, ya kan? Ngebom ikan untuk, kan ada tuh pelaut itu nelayan yang ngebom ikan biar dapatnya banyak. Dia bom ikan. Hatta yang ngebom saja nggak tahu berapa jumlah ikan yang mati itu. Walaupun dia melihat di atas laut itu ikan sudah pada tergeletak mati, udah di atas air, tidak lagi di dalam air karena sudah mati. Hatta yang ngebom saja tidak tahu berapa jumlah ikan yang mati gara-gara dia melakukan pengeboman. Tapi Allah tahu. Apakah ada yang kecil dari ikan, kan yang sangat kecil, yang mungkin nggak terlihat dengan mata kita dari jarak yang jauh, ya? Lalu kemudian Allah tidak tahu? Tentu tidak. Allah juga tahu. Begitu juga dengan apa yang terjadi di darat. Makanya ketika Allah bicara di darat, Allah bicara unsur terkecil. Makin besar, unsur terkecil itu makin diperkecil. Mana unsur kecil makin diperkecil? Allah bicara tentang daun. Daun itu kan salah satu unsur yang kecil di atas bumi. Karena juga ada daun kecil-kecil. Kecil dan banyak. Arti kecil dan banyak, sesuatu yang banyak dan kecil akhirnya menjadi sulit untuk dihitung. Betul tidak? Sudahlah banyak kecil. Siapa yang bisa menghitung semut di daerah Depok ini ada berapa? Ada yang bisa? Hah? Tahu Habibi berapa jumlah semut di Depok ini? Nah, siapa tahu mungkin sudah pernah melakukan sensus kali kan? Ya, tidak ada yang sanggup melakukan sensus semut, tapi Allah tahu. Makanya Allah mengumpamakannya dengan warokoh, daun. Apa sudah cukup dengan daun saja? Tidak. Allah menceritakan sesuatu yang ada di dalam sesuatu. Apa itu? Habbah, biji. Kalau daun itu walaupun dia bergantung pada sesuatu, tapi ada di luar, bisa dilihat dengan mata. Lalu Allah menjelaskan lagi, bahkan ada di atas muka bumi ini sesuatu yang ada di dalam sesuatu yang kalian tidak akan bisa melihatnya dengan mata kecuali kalian buka buah-buah tersebut, biji-bijian. Nah, bayangkan, jangankan di dalam kegelapan, di dalam terang saja, kalau ada buah yang jatuh, kita tidak bisa prediksi berapa jumlah biji yang jatuh tersebut yang berada di dalam buah. Ada buah semangka. Pernah ada hitung biji semangka itu yang hitam-hitam itu berapa jumlahnya?
Ada yang punya 3, ada yang punya 10, ada yang punya 20. Setiap semangka beda-beda. Iya ada? Nggak ada yang tahu pasti. Hatta kang kebun semangka pun nggak ngerti. Kecuali dia belah, dia hitung. Betul tidak? Lalu Allah menjelaskan, wala habbatin fi dhulumatil ardh. Bahkan jumlah biji yang jatuh bukan dalam terang, dalam gelapnya bumi Allah tahu. Apalagi dalam terang. Kita jangankan gelap, terang aja nggak tahu. Lalu Allah memperjelaskan 2 unsur lagi, wala ratbin wala yabisin, tidak ada yang basah juga tidak ada yang kering. Kan 2 basah dan kering kan 2 unsur juga yang ada di atas muka bumi. Ya dong. Mana yang basah? Udara basah. Udara basah tidak? Nah, kalau ada yang bilang udara kering, dari mana berasal udara? Hah? H2O kan? Berarti unsurnya basah. Betul tidak? Basah. Bisa ada orang bisa lihat angin, udara bisa. Habibie ngirup udara kan? Masa nggak bisa ngelihat? Nggak bisa ya? Subhanallah. Yang kita hirup aja kita tidak bisa melihatnya. Allah tahu yang basah, yang kering, semuanya Allah tahu. Karena semuanya dicatat, sudah tercatat oleh Allah. Berapa daun yang jatuh, berapa daun yang gugur, berapa daun yang kering, Allah sudah tahu. Sudah semuanya sudah tercatat. Makanya ketika Allah tahu semuanya, sistem keseimbangan alam ini terjaga. Kita tidak bisa menjaga sistem keseimbangan alam ini seperti Allah menjaganya, karena kita tidak tahu semuanya. Dulu, orang ngejaga gunung yang lain, yang meletus juga gunung yang lain. Wah, gunung Merapi dulu. Yang dijaga gunung apa, yang meletus gunung apa, begitu. Ya, artinya begini, saya mengasih tahu bahwa urusan yang sudah ada barometernya di ilmuwan di manusia pun bisa salah. Kita bisa prediksi. Ya kan? Coba bayangkan kalau masyarakat saat pemerintah bisa memprediksi saat itu meletusnya gunung, mungkin Mbah Marijan mungkin nggak jadi korban, karena 2 bulan sebelum kejadian sudah dievakuasi. Tapi nggak bisa dilakukan karena tidak bisa diprediksi. Itu menunjukkan keterbatasan. Itu baru gunung. Coba bayangkan bagaimana kita menjaga kehidupan kalau gitu aja kita nggak jelas, satu gunung saja. Nah Allah ngejaga berapa ribu gunung Allah jaga, mungkin jutaan. Belum lagi Allah jaga air, Allah jaga ikan, Allah jaga sampai bakteri dan apalagi yang kecil-kecil virus, amuba ya apa? Ya semua amuba, semua itu dijaga oleh Allah. Kita ini bakteri di tubuh kita ini ada bakteri. Ada bakteri jahat, ada bakteri baik katanya. Bakteri terbagi 2 juga. Ada yang baik, ada yang jahat. Macam manusia juga. Ya, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Kalau Allah nggak ngejaga, manusia ini udah selesai hidupnya. Nggak butuh dibunuh oleh macam-macam. Cukup dibunuh oleh bakteri itu. Maka Allah kasih makanan. Kasih makanan, ini obat untuk ini. Nah, makanya ada kalimat begini. Likulli da'in dawaun illal maut. Semua penyakit itu ada obatnya, kecuali mati. Jadi kalau ada perempuan, aduh ini udah tua, udah keriput, mau mati, kita harus cari obatnya dengan cara operasi plastik. Itu sifatnya sementara. Tapi tetap tidak bisa menunda kematian. Sementara aja terlihat muda. Wajah yang tadinya umur 60 tahun, sekarang kelihatan lebih 40 tahun. Tapi tetap aja kematian datang. Nggak bisa ditunda. Itu manusia. Perbedaannya dengan Allah. Nah, disinilah kesempurnaan. Sinilah kesempurnaan Allah. Maka orang yang nggak memahami nilai kesempurnaan Allah, ketika membicara tentang zat Allah, bicara tentang sifat Allah, nggak masuk ke hatinya. Kenapa nggak masuk ke hatinya? Karena dia merasa Allah itu kesempurnaannya bahkan sanggup dilogikakan dengan pikiran dia yang tidak sempurna itu. Yang kita bicarakan ini masih sedikit untuk menjelaskan kesempurnaan Allah. Begitu luar biasanya Allah. Masih sangat sedikit. Maka kenapa para ulama itu terkadang hanya membaca satu ayat Al-Quran saja itu bisa menangis sampai semalam suntuk. Kemarin 2 hari yang lalu saya mengajar tentang cerita Nabi Adam alaihissalam. Dinukilkan oleh Ibnu Katsir, Imam As-Suddi itu bilang begini. Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah turunkan dari surga itu nangis 70 tahun lamanya.
nangis karena diturunkan ke bumi. Kemudian ngingat satu dosa karena beliau makan dari pohon yang dilarang oleh Allah. Itu pun membuat beliau nangis lagi jadi 70 tahun. Sudah berapa? 140. Kemudian terjadi satu peristiwa pembunuhan di kalangan anaknya. Qabil membunuh Habil. Gara-gara itu beliau nangis lagi 40 tahun. Berapa sudah? 180 tahun Nabi Adam menangis untuk 3 hal. Kita ada 1000 hal yang kita lakukan itu bertentangan dengan Allah. Sehari pun tak teringat untuk menangis. Tapi terkadang kita bicara kisah Nabi Adam yang makan buah yang dilarang oleh Allah itu seakan-akan lebih jelek dari kita. Seakan kita lebih bagus dari Nabi Adam. Iya kan? Menceritakan kisah Nabi Adam tuh seakan-akan Nabi Adam tuh rendah banget gara-gara makan buah dari pohon khuldi itu. Hanya satu kesalahan. Tapi penyesalan beliau untuk 3 hal yang terjadi dalam kehidupan beliau membuat beliau menangis 180 tahun. Bukan hari, tahun nangisnya. Kita sehari pun tak nangis. Padahal dosa kita bukan 1 kali seperti Nabi Adam. Ribuan kali mungkin. Satu pun tak teringat untuk menangis. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaklah kalian tertawa sedikit, menangis banyak-banyak. Terutama menangisnya ketika sendiri. Malam sholat sendiri, pas orang nggak ada, nggak ngelihat. Takutnya kalau misalkan lagi rame-rame, mungkin teman ngegunjing. Kalau lagi sendiri siapa yang ngegunjing? Cuma antara kita dan Allah. Coba dimanfaatkan waktu kesendirian kita ketika kita tidak bersama orang lain, duduk di sajadah, menghadap ke arah kiblat, ngaku ke Allah semua dosa. Allah itu senang hambanya ngaku dosanya. Ustaz, dosa seperti apa? Dosa apapun selain dosa syirik. Bahkan dosa syirik pun kalau kita pernah syirik, ngaku ke Allah pun Allah senang. Kita, kalau kita punya salah ngaku ke teman itu belum tentu senang. Benar tidak? Allah dosa apapun Allah senang mendengarnya. Itu perbedaan Allah dengan kita. Duduk sama di tikar sejadah dengan ngaku ke Allah. Dulu pernah melakukan apa? Ustaz, saya pernah mabuk, pernah ngambil punya orang. Ngadu ke Allah duduk. Ya Allah, dulu aku punya dosa ini ya Allah. Sekarang aku sadar. Apakah sholat yang kulakukan selama ini masih engkau terima ya Allah? Ataukah sebaliknya? Sholat itu tidak akan pernah sampai kepadamu karena terhalang dengan satu dosa ini ya Allah. Ngadu ya Allah, duduk nangis. Karena Allah senang hambanya mengeluarkan air mata untuk dirinya. Wanita aja senang kalau kita laki-laki nangis gara-gara dia, betul tidak? Serius. Perempuan, istri kita, kalau kita nangis demi dia, senangnya minta ampun dia. Cuma dia nggak ngomong saja. Apalagi Allah. Tapi kan kita suka nangisnya buat cewek kita. Buat Allah enggak. Seakan-akan cewek kita itu segala-galanya. Padahal cewek kita itu yang ngabisin duit kita. Iya dong. Yang suka ngabisin duit kita siapa? Cewek kita. Malam minggu udah kita 300.000, 400.000. Terbang lenyap dalam satu malam. Carinya setengah mati, habisnya setengah jam. Gara-gara cewek kita. Allah nggak pernah ngabisin duit kita. Ngasih ke kita ya. Tapi kita nggak pernah menangis untuk Allah. Ya kan? Nah, itu perbandingan kita dengan kakek kita Nabi Adam. Maka nggak ada gunanya kalau kita ngaku diri kita keturunannya Nabi Adam, tapi sikap kita tidak seperti kakek kita. Karena kakek kita itu nggak bisa ngasih syafaat. Beliau ketika umat manusia datang ke beliau minta syafaat, beliau nyebut dosanya. Pada dosa itu sudah diampuni. Satu dosa yang beliau lakukan, beliau ingat nanti sampai hari kiamat. Satu dosa, pada dosanya sudah diampuni, tapi masih beliau ingat sampai hari kiamat. Masih beliau sebut di depan umat manusia satu dosanya itu. Pada dosanya sudah diampuni. Kita ribuan dosa, jangankan kita ingat, peduli pun tidak. Pantas nggak jadi keturunannya Nabi Adam? Nggak pantas. Nggak pantas kita jadi keturunannya Nabi Adam. Kakek kita nggak begitu. Kok anak keturunannya malah seperti itu? Nah, ini refleksinya tentang
bahwa segala sesuatu itu Allah mengetahuinya. Kama yushiru ila dzalika qauluhu ta'ala, sebagaimana yang disyaratkan kepada yang demikian itu firman Allah Ta'ala, halimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan juga mengetahui yang nyata.